Di episode sebelumnya, Yongju tak berhenti menangis setelah mendengar detak jantung janinnya saat di USG. Apakah mereka benar-benar mau aborsi? Langsung saja kita simak episode 6, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman. Setelah Yongju diperiksa dokter dan batal aborsi, Hyun mengajaknya untuk melahirkan bayinya saja. Walau Hyun tidak yakin apakah bisa membesarkannya, namun Hyun juga tidak bisa merelakan bayinya jika diaborsi. Apalagi setelah mendengar detak jantung janinnya, membuat Hyun ingin sekali membesarkan bayinya. Namun Yongju tetap dengan pendiriannya, besok ia ingin kembali ke rumah sakit ini lagi dan melakukan aborsi. Ia sangat menginginkan pergi ke Seoul dan tidak ingin bertemu dengan Hyun lagi di sana. Saat mereka naik bis perjalanan pulang, Yongju melihat foto hasil USG. Lalu ia merasakan kontraksi pada perutnya. Dan tiba-tiba apar di dalam bis bocor akibat hantaman ringan, sehingga mengeluarkan asap. Para penumpang pun panik, namun supir bis menenangkan penumpang dan terus menjalankan bisnya. Hyun meminta supir agar menghentikan bisnya, namun sang supir tidak menghiraukannya. Akhirnya Yongju teriak dan mengatakan kalau ia sedang hamil. Hyun juga menambahkan bahwa ia ayah dari janinnya, dan meminta supir untuk menghentikan bis. Akhirnya bis pun berhenti, mereka keluar dan Yongju pun muntah di pinggir jalan. Karena mereka kelamaan dan gak mau naik bis, akhirnya sang supir memutuskan pergi meninggalkan mereka berdua. Sialnya di dalam bis ada teman sekelas mereka, sehingga ia tahu kalau Yongju sedang hamil. Mereka pun pulang jalan kaki, sambil memikirkan bagaimana menghadapi orang tua mereka nanti. Lalu Yongju mengatakan kalau dulu ada kakak kelas yang aborsi, namun sekarang hidup dengan baik. Hyun juga mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja walau gak aborsi. Dan menurutnya, kakak kelas tersebut terpaksa aborsi karena cowoknya tidak tanggung jawab seperti dirinya. Yongju percaya dengan ketulusan Hyun, dan akhirnya ia berniat untuk melahirkan bayinya. Yongju baru sadar kalau dari tadi sepatu Hyun terbalik. Tiba-tiba hujan turun, Yongju melindungi bayi di dalam perutnya, dan Hyun pun melindungi Yongju. Secara kebetulan Eng Hui lewat, tak sengaja melihat kemesraan mereka. Eng Hui khawatir jika orang tua mereka yang selalu musuhan, tahu kalau mereka pacaran. Eng Hui teringat saat bertemu Yongju di rumah sakit bersalin, membuatnya berprasangka buruk. Namun ia gak mau memikirkannya lagi. Scene beralih ke Sun Ah yang sedang menjemput Yeol anaknya. Sun Ah sudah bercerai, dan ia mengasuh Yeol dengan bahagia, sedangkan Yeol terus bernyanyi saat perjalanan pulang. Tiba-tiba penyakit Sun Ah kambuh, lalu ada mobil yang memotongnya, sehingga terjadilah kecelakaan. Untung kecelakaannya tidak fatal. Namun mantan suaminya mengambil Yeol dan mengajukan banding untuk hak asuh. Lalu utusan pengadilan datang untuk mengecek dan interview Sun Ah, yang sebelumnya sudah datang ke rumah mantan suaminya. Hasil interview tersebut dipakai untuk memutuskan siapa yang berhak mengasuh Yeol. Saat ditanya alasan bercerai, Sun Ah mengatakan karena perbedaan karakter. Namun mantan suaminya menyatakan karena Sun Ah depresi dan tidak mau berusaha untuk sembuh. Saat putusan cerai sebelumnya, suaminya setuju anaknya diasuh oleh Sun Ah, karena ia anggap, Yeol membutuhkan sosok ibu. Namun setelah kejadian kecelakaan kemarin, membuatnya takut dengan kondisi Sun Ah yang belum stabil, akan membahayakan putranya. Makanya ia mengajukan banding. Setelah beberapa pertanyaan, si petugas itu memberikan video tentang pandangan anaknya terhadap ayah ibunya. Dan pandangan itu sangat mempengaruhi putusan pengadilan. Di video itu, anaknya berpandangan kalau ayahnya sama seperti temannya yang bisa menemaninya bermain. Lalu saat ditanya tentang ibunya, tiba-tiba videonya berhenti, dan Sun Ah menangis sangat keras, tak menyangka kalau selama ini ia memandang ibunya seperti itu. Di sisi lain, Dong Suk terlihat membeli stok barang dagangannya dan naik kapal untuk kembali ke Jeju. Secara kebetulan Sun Ah juga berada di sana. Terlihat Sun Ah sangat murung, karena mengingat video anaknya kemarin. Entah apa yang dikatakan sang anak tentang ibunya. Namun terlihat hasil video itu menunjukkan bahwa Sun Ah sangat sulit untuk memenangkan hak asuh. Sun Ah menuju Jeju untuk menenangkan pikiran dan melepas depresinya. Di atas kapal, tak sengaja Dong Suk melihat Sun Ah yang lagi termenung.
Dong-suk tidak menyapanya, tapi malah menjauh. Dong-suk sepertinya masih kesal dengan Sun-ah yang menolak cintanya. Saat di jalan terlihat mobil Sun-ah mogok, lalu ia menghentikan mobil Dong-suk untuk minta bantuan. Dong-suk pun mengabaikannya dan tidak mau membantunya. Namun mungkin karena kasihan, akhirnya Dong-suk kembali dan mau membantunya. Sun-ah kaget melihat Dong-suk. Ia terdiam di tengah jalan, hingga tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang. Dong-suk segera menyelamatkan Sun-ah. Lalu Dong-suk berusaha mengecek mobil Sun-ah, namun Sun-ah mengatakan mungkin akinya habis. Tiba-tiba Dong-suk balik ke mobilnya dan tak mau membantu. Dong-suk marah karena Sun-ah seperti orang yang tidak mengenalinya, harusnya menanyakan kabar dulu setelah lama tak bertemu. Dong-suk merasa dirinya tidak dianggap, lalu ia pergi begitu saja. Namun gak lama ia balik lagi dan membantu mencas aki mobil Sun-ah. Setelah mobil Sun-ah nyala, Dong-suk menyuruhnya ke pom bensin terdekat untuk cas aki lagi, lalu ia pergi meninggalkan Sun-ah. Dong-suk teringat dulu saat ia kerja sebagai supir pengganti, tak sengaja nyetir untuk Sun-ah. Saat itu Dong-suk yang sudah mengenalinya, ia memberikan kartu nama dan menyebut namanya Lee Dong-suk, namun Sun-ah masih bersikap acuh. Lalu Dong-suk memancingnya dengan beberapa pertanyaan, sampai akhirnya ditanya apakah pernah ke Jeju. Setelah agak lama akhirnya Sun-ah mengenali Dong-suk. Dong-suk pun senang, karena ternyata Sun-ah masih mengenalinya. Sejak saat itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, meskipun mereka tak pacaran. Sun-ah sendiri menjadikan Dong-suk sebagai pelarian, saat hubungannya dengan Tae-hun sedang bermasalah. Namun Dong-suk menganggapnya serius, bahkan ia rela meminjam mobil temannya, hanya untuk mengabulkan keinginan Sun-ah melihat laut dalam semalam. Mereka berangkat ke Jeju dari Seoul dan bersenang-senang di pantai. Namun saat Dong-suk menyatakan cinta dengan menciumnya, Sun-ah tiba-tiba marah dan menolaknya. Dong-suk pun kecewa dan kesal, mengapa selama ini ia memberinya harapan, sering jalan bareng, ke klub, bahkan sampai jauh-jauh semalaman dari Seoul ke Jeju. Dong-suk terus menanyakan masalahnya, apakah tidak suka karena Dong-suk orang yang tidak berpendidikan dan tidak punya uang. Namun Sun-ah tetap terdiam, bahkan ia langsung nelpon taksi dan meninggalkan Dong-suk di tengah jalan. Kekecewaan itulah yang membuat Dong-suk kesal hingga sekarang. Apalagi saat mengantar barang ia melihat ibunya, membuatnya bertambah emosi. Sehingga ia pun langsung pergi dari sana begitu saja, membuat ibu-ibu di sana bingung dengan tingkah laku Dong-suk. Saat ia pergi, datang Sun-ah yang mau menginap di hotel dekat situ. Ibu-ibu itu pun bingung dengan kemunculan Sun-ah, yang dianggap aneh melihat ada wanita liburan sendirian di Jeju. Tiba-tiba saja suasana menjadi ribut karena ada dua mobil bertemu dan tidak mau mengalah. Ya benar, mereka adalah mobil Ho-sik dan In-gwon yang selalu saja bertengkar. Untung saja Eng Hui mengancam mereka untuk mengembalikan uangnya, akhirnya mereka pun pergi. Eng Hui sendiri bingung karena anak mereka, Yongju dan Hyun berpacaran, sedangkan ayahnya sering bermusuhan. Ibu-ibu di sana juga bingung, padahal dulu saat masih kecil, Ho-sik dan In-gwon sangat akrab, bahkan setelah menikah mereka punya rumah berdekatan. Namun mengapa sekarang saling bermusuhan? Eng Hui juga tidak tahu, karena Ho-sik pernah bilang kalau ada alasan yang tidak bisa dijelaskan. Di lain sisi, Yongju mengklarifikasi kalau dirinya gak hamil, dan waktu itu di bis ia hanya beralasan hamil, karena ia ingin muntah, namun supirnya tidak mau berhenti. Namun temannya tiba-tiba memegang perut Yongju, dan berkata walau pakai korset tetap kelihatan. Hyun pun datang. Yongju memberitahunya kalau ia sudah ketahuan hamil, sebentar lagi pasti akan menyebar. Mendengar itu, Hyun akan memberitahu ayahnya. Lalu datang teman-teman mereka, dan menanyakan apakah mereka pacaran. Tak disangka, Hyun mengkonfirmasi kalau mereka memang pacaran. Lalu ia menggandeng tangan Yongju, sambil meyakinkan kalau ia tak akan lari dari masalah ini. Melihat ketulusan Hyun, Yongju juga setuju dan bersama-sama melangkah maju untuk menghadapi permasalahannya tersebut. Di lain sisi, Sun-ah termenung mengingat pandangan anaknya tentang dirinya, lalu ia berjalan di pantai untuk melepas stresnya. Malam pun tiba, Kapten Jun sedang membantu pacarnya di kafe. Yong-ok terus-menerus menanyakan kisah asmara Kapten Jun. Dengan terpaksa, Jun menceritakan cinta pertamanya saat masih SMA.
Saat itu mereka berencana sama-sama kuliah di Seoul, walau beda fakultas. Namun karena nilai Jun tidak bagus, akhirnya ia nyerah gak kuliah. Sementara pacarnya tetap lanjut kuliah. Lalu tiba-tiba pacarnya mengirimkan pesan, tidak menyukai Jeju, lalu hilang kontak. Awalnya Jun sedih, namun bisa melupakannya. Jun tidak suka dengan wanita yang tidak menyukai Jeju. Yong-ok sambil tersenyum, bilang bahwa dirinya suka Jeju. Lalu ia meminta Jun melanjutkan kisahnya. Setelah itu Jun pacaran dengan wanita yang mengejarnya selama setahun. Waktu itu ia menerimanya karena cari pelarian saja. Namun karena karakter mereka gak cocok, pacarnya ingin selalu bersamanya sedangkan Jun harus kerja dan punya teman. Karena itu Jun minta putus, namun kejadian itu membuat heboh satu kampung. Bersyukur saat ini mantan pacarnya itu, sudah punya toko baju, menikah dan mempunyai anak kembar. Sejak kejadian itu, Jun berkesimpulan bahwa ia tidak boleh berpacaran saat emosi. Dan jangan mencari pacar yang suka padanya tetapi cari yang ia sukai. Yong-ok tersenyum, karena wanita yang ia sukai adalah dirinya. Lalu datang Eng Hui yang mencurigai mereka sedang pacaran, namun mereka masih merahasiakannya. Gak lama kemudian datang Sun Ah dan memesan 1 botol bir. Selanjutnya datanglah Dong Suk, karena ia melihat Sun Ah di sana, lalu ia kesal dan langsung keluar dari kafe. Namun Dong Suk masuk lagi, ambil minum dan duduk di meja lainnya. Melihat tingkah laku Dong Suk, Sun Ah akhirnya mengalah. Ia membayar birnya lalu mengatakan kepada Dong Suk untuk minum dengan nyaman, biar ia saja yang pergi. Tentu saja hal ini membuat Eng Hui dan lainnya bingung. Sun Ah berjalan ke arah laut, sambil terus mengingat anaknya. Esok paginya, Yong-ok menjemput ibu-ibu yang mau menyelam. Namun sampai di sana, mereka sudah dijemput Dal-i. Dengan ketusnya Bu Hyeja menyuruh Yong-ok tidak perlu menjemputnya lagi, karena sudah ada Dal-i. Lalu Yong-ok langsung pergi meninggalkan mereka. Sesaat setelah naik kapal, Dal-i pun meminta maaf kepada Yong-ok sebagai sahabatnya, dan merasa bersalah karena sudah ditelepon Bu Hyeja sejak subuh. Yong-ok pun sudah memahami dan mengatakan tidak perlu minta maaf. Ibu-ibu penyelam semuanya cuek dan tidak ada yang menyapa Yong-ok sama sekali. Yong-ok pun juga cuek dengan perlakuan mereka, ia tetap gak akan mundur sebagai penyelam. Lalu Bu Hyeja mengompori Kapten Jun, bahwa Yong-ok suka berbohong dan sudah punya pacar, buktinya ia sering nerima telepon dari seseorang. Jun hanya bisa diam saja dan tetap percaya dengan pacarnya. Lalu mereka siap-siap berangkat ke laut. Saat Kapten Jun melepas tali, ia memandangi Sun Ah yang lagi berdiri di tepi dermaga. Sementara itu Dong Suk baru bangun di dalam mobilnya, lalu ia gosok gigi. Tak sengaja ia juga melihat Sun Ah yang berdiri di ujung dermaga. Lalu ia meneruskan aktivitasnya. Sun Ah sepertinya berdiri di tepi dermaga sejak semalam. Ia tak henti-hentinya mengingat kenangan indah bersama anaknya. Ia juga mengingat video anaknya, ternyata anaknya sudah tahu kalau Sun Ah sakit, jadi tidak bisa bermain dengannya. Tentu saja hal ini membuat depresi Sun Ah semakin menjadi. Sampai-sampai ia lompat ke laut. Untung saja Bu Hyeja melihatnya. Ia menyuruh Kapten Jun untuk menghentikan kapal dan menolongnya. Kapten Jun membunyikan sirine dan segera melaporkan kejadiannya melalui radio untuk meminta bantuan. Para penyelam pun turun untuk menyelamatkan Sun Ah. Sementara Dong Suk terkejut dan hanya melihat dari kejauhan. Itulah akhir dari episode 6 ini. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Sun Ah bisa diselamatkan? Dan bagaimana kisah Yongju dan Hyun menghadapi orang tua mereka, setelah mengetahui Yongju hamil? Nantikan episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.